Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik hampir 1% ke angka 8.602. Dan di video ini saya coba analisa bagaimana potensi EMTK menjelang IPO dari Superbank. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Kita semua tahu nanti di awal Desember Superbank akan IPO dan target perolehan dana itu sekitar 2,3 sampai 3,1 triliun. Di video ini memang saya tidak akan bahas tentang IPO Superbank. Nanti saya akan coba bahas bagaimana potensi EMTK yang merupakan induk usahanya. Jadi untuk EMTK bisa kita lihat pada saat keluar pemberitaan Superbank akan IPO sempat naik tinggi, tapi pada saat penutupan bisa kita lihat kembali melemah di bawah 1.300. Dan hari ini EMTK naik 1% lebih ke 1.270. Dan secara teknikal sebenarnya EMTK masih oke. Nah sekarang kita akan coba analisa apakah EMTK ada potensi untuk bergerak naik karena sentimen akan IPO-nya Superbank ini. Sekarang kita lihat dulu di broker summary. Broker summary bisa kita lihat. Kemarin asing sempat keluar dengan jumlah besar, hari ini asing kembali masuk. Di broker summary kenaikan 1% lebih ini jika kita lihat ini sebenarnya ada sedikit akumulasi. Jadi secara teknikal ini oke, ada akumulasi sehingga saya lihat MTK masih ada potensi dalam satu minggu ini atau 2 hari ke depan berpotensi kembali naik untuk mengetes 1.300. Ini menarik apabila bersih break. MTK saya lihat akan lanjut uptrend dengan target terdekat di sekitar 1.380 sampai 1.400. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham MTK di sekitar harga 1.200 atau garis EMA 50 di sekitar 1.220 misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Secara pergerakan walaupun gagal break garis resisten 1.300, MTK minimal masih akan sideways selama masih kuat di atas 1.200. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, untuk lebih oke-nya menurut saya adalah buy on breakout apabila berhasil break 1.300. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba entry apabila MTK berhasil naik di atas 1.280. Tapi lebih oke apabila memang terkonfirmasi berhasil break 1.300. Jadi apabila berhasil break bisa buy on breakout, bisa jadikan 1.350 sampai 1.400 untuk swing, atau hold saya itu selama 1.300 dia tembus dengan target lebih jauh di sekitar 1.500 untuk EMTK. Namun secara teknikal EMTK saat ini sudah mulai membaik. Apalagi terpantau ini masih ada akumulasi. Sekarang saya akan coba analisa saham Raja hari ini naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat untuk Raja sebelumnya sempat kita bahas juga minggu lalu. Raja pas itu masih mencoba untuk break 5.000. Saat ini Raja sudah berhasil break 5.000 sehingga secara teknikal saat ini Raja sudah oke, sudah berhasil melewati resisten psikologisnya dan saat ini 5.000 sudah berubah menjadi support psikologis. Kemarin sempat menyentuh 5.400, hari ini langsung gap up naik tinggi menembus 6.000. Jadi memang menarik. Sebelumnya mencoba menembus 6.000, Raja gagal sempat melemah. Hari ini naik tinggi dengan candle yang sangat solid. Jadi walaupun cara candle ini belum terkonfirmasi break, tapi karena candle solid sehingga potensi break sangat besar. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk Raja, asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dalam satu minggu terakhir ini asing sudah terus masuk. Dan kenaikan tinggi ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk target berikutnya di 7.000 menurut saya masih lumayan besar. Walaupun memang mungkin ada potensi untuk terkoreksi sementara. Apabila terkoreksi misalnya koreksi wajar karena Raja hari ini atau 2 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi. Dan apabila terkoreksi ke 6.000, menurut saya masih oke. Selama masih kuat di atas 6.000, saya lihat Raja masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Masih melanjutkan high low-nya. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat di harga bawah, saat ini baru mau coba pantau di entry. Mungkin saat ini harga Raja sudah naik sangat tinggi, jangan terlalu FOMO apabila baru mau kejar sekarang. Lebih oke, coba tunggu terkena pullback ke sekitar 6.000 sampai 5.800 apabila masih bisa bertahan di zona ini dan rebound, baru coba ikuti entry. Sekarang kita akan coba lihat Ratu. Ratu juga secara teknikal saat ini masih bergerak sangat trend. Hari ini juga naik walaupun tidak setinggi Raja. Ratu masih naik 11% lebih ke 11.400. Dan cara pergerakan juga saat ini Ratu mencoba untuk break harga 11.000. Dan cara pergerakan juga jika kita perhatikan, Ratu sempat melemah karena gagal break 11.000, sempat turun ke sekitar garis EMA 50-150. Jadi pada akhir Oktober bisa kita lihat mengetes garis EMA 50-150, Ratu bisa bertahan dari rebound. Dan untuk Ratu bisa kita lihat pada tanggal 27 sampai 31 Oktober kami masukkan Ratu untuk coba dipantau untuk saham sideways ada akumulasi karena menarik. Bisa kita lihat di sini pada saat 27 dan 28 karena masih berada di sekitar garis EMA 50-180 kami masukkan ke watchlist karena masih ada akumulasi.
Dan ternyata memang Ratu berhasil bangkit, berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Dan saat ini masih terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50 150 ini, menurut saya saat ini masih sangat layak coba di hold. Bisa jadikan 10.000 untuk trail stop. Dan bisa kita lihat di broker summary juga untuk Ratu, asing juga sama masih terus masuk. Kenaikan 11% lebih ini juga ini ada akumulasi. Jadi Ratu memang sama belum terkonfirmasi break 11.000, tapi potensi untuk break lumayan besar dengan target terdekat ini menurut untuk Ratu di 12.000. Jadi untuk saat ini yang belum sempat pantau dan entry di sekitar 10.000 lebih oke, menurut saya coba tetap tunggu di sekitar 10.000 kembali. Tunggu terkoreksi dulu mengetes 10.000, apabila masih bisa bertahan baru lebih oke untuk ikut entry. Sekarang saya coba analisa PNRF. PNRF juga sama seperti Ratu, kami masukkan coba dipantau pada akhir Oktober kemarin. Bisa kita lihat di sini pada saat masih sideways di sini. Karena masih mencoba untuk break garis EMA 50. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat PNRF lanjut naik, sudah mencapai target sebenarnya di garis EMA 150. Setelah mencapai target gagal break, sempat melemah, tapi saat ini bisa kita lihat PNRF masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di harga 246. Dan hari ini PNRF juga kembali naik 7% ke 268. Jadi saat ini kembali naik untuk mencoba break garis EMA 150 di 272. Jadi PNRF menarik apabila berhasil break garis EMA 150. Karena secara pergerakan akan mulai uptrend dengan target terdekat memang di 280. Tapi jika terpantau berhasil break garis EMA 150 untuk tren jangka menengah, saya lihat PNRF akan mulai membaik dengan target lebih jauhnya di harga 300. Dan untuk PNRF juga bisa kita perhatikan di sini. Asing 1 minggu sebelumnya sempat keluar, tapi hari ini kembali masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 7% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya, maksudnya saat ini masih bisa coba hold. Yang teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, untuk saat ini bisa wait and see dulu. Jika terpantau berhasil break garis EMA 150, bisa buy on breakout. Jika masih gagal break dan melemah, lebih oke coba tunggu di sekitar 250 sampai garis EMA 50 untuk buy on support untuk saham PNRF. Dan untuk teman-teman sudah dapat di bawah garis EMA 50 dan saat ini masih hold, belum mau swing, Musa masih bisa hold terus selama PNRF tidak turun kembali di bawah garis EMA 50. Di bawah saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.